Tuhan, kenapa Tante tega melakukan ini semua? Hah? Papanya Wibi kan nggak salah apa-apa, Tante. Kenapa Tante? Ini semua karena kamu. Kalau kamu nggak berbuat seperti itu, saya nggak perlu nyikirin papanya Wibi. Jadi terpaksa, dan dia memang harus mampus. Hei, kamu simpan aja air mata kamu. Nanti kalau papanya Wibi meninggal, dikuburkan, terserah kamu. Kamu mau nangis, mau ngapain terserah kamu. Aduh, sabar ya, Jeng. Sabar ya. Saya betul-betul shock sekali waktu mendengar papanya Wibi itu kecelakaan. Gimana keadaannya? Kondisinya masih kritis, Jeng. Sampai-sampai saya dan Wibi belum bisa diizinkan untuk menengok ke dalam. Sabar ya, Jeng ya. Sabar aja. Bohong. Wib, kalau kamu butuh bantuan, Om siap membantu ya. Makasih Om. Kita doakan saja semoga Papa cepat sembuh. Maksud Om, kalau Papa masih dalam keadaan sakit, kamu pasti perlu bantuan untuk menjalankan perusahaan, iya kan? Iya, Wibi. Jeng, pastikan Wibi kan harus terus dong menjaga papanya di sini. Jangan ditinggal loh, Jeng. Kesian nanti kalau ada apa-apa. Dan saya yakin sekali dia pasti nggak bisa konsentrasi kan di kantor. Ya kan, Wibi? Tante Yuli betul, Bi. Selama Papa dirawat di rumah sakit, ada baiknya kalau Om Is membantu kamu di kantor. Gampang banget dikebulin. Keluarga apaan nih? Prim. Maaf, saya permisi kamar kecil sebentar. Don? Dona? Don, kamu dari mana aja? Tega kamu ninggalin saya dalam keadaan sulit begini. Kok lo nyalahin gue sih, Prim? Saya butuh bantuan kamu, Don. Sebenarnya saya bisa mencegah Tante Yuli tidak mencelakai papanya Wibi. Tapi kamu nggak ada. Kamu menghilang. Ya mana gue tahu lo butuh bantuan gue. Lagian kan lo sendiri yang nyuruh gue nggak ikut campur. Nggak nolong lo. Tapi lo lupa, Prim. Lo sendiri kan yang pengen pasrah. Ingat nggak lo? Iya, Don. Tapi ini bukan untuk saya. Tapi untuk papanya Wibi. Saya pasrah aja sama nasib. Tapi saya nggak bisa tinggal diam kalau ngelihat orang lain dicelakai sama Om dan Tante. Sampai kapan sih lo bakal begini terus? Lo tuh mikirin orang lain melulu. Tapi diri lo sendiri nggak lo pikirin. Hah? Om dan Tante mau menguasai perusahaannya Wibi dan keluarganya. Kalau cuma warisan saya saja, saya rela, Don. Tapi kalau sampai Wibi dan keluarganya jadi korban juga, kamu harus tolong mereka. Tolong Wibi dan keluarganya, Don. Saya mohon. Apa? Nolongin si Sontoloyo itu? Gua ogah. Lu pikir gua gak ada kerjaan apa? Ini kan permintaannya Prima juga. Gua rela nolongin Prima. Bahkan gua rela berkorban buat dia. Tapi kalau nolongin si Wibi, ogah gua. Kalau lu nolong Wibi, itu kan berarti lu nolong Prima juga. Lu kan tahu gua dari dulu sebel sama si Wibi. Kenapa juga gua harus ikut mikirin si Wibi? Kan gua tahu lu suka sama dia. Kenapa nggak lu aja yang nolongin dia? Kan Wibi nggak bisa ngeliat gue, San. Kenapa gitu? Kok Prima bisa, gua bisa, nah Wibi nggak? Ya mungkin Wibi udah nggak inget lagi kali sama gue. Ah, Dona. Ngapain juga sih lo repot-repot ngurusin orang yang udah nggak inget lo lagi? Ah, capek deh gua. Gua cabut dulu, makan. San. Lu benar-benar nggak mau nolongin gue sama Prima. Ini bukan cuma keinginan gue, keinginan Prima juga. Kita harus nyelamatin Wibi dan keluarganya dari rencana jahat Om dan Tante. Ya, San. Please.
dipingin dibelah dua. Yang satunya bernama Prima, yang lainnya Donna. Prima alim dan lugu, rajin dan juga sederhana. Sebaliknya Donna yang lihat selalu bikin onar. Yang satu Prima, oh yang lain Donna. Matahari dan putri malam tidak berhenti bekerja, tapi tak pernah berpapasan sepanjang zaman. Prima donna hidup terpisah, menjadi insan yang berbeda, tapi nasib berkata lain, mereka tertukar. Yang satu Prima, oh yang lain Donna. Hari-hari jadi serba berubah. Prima donna, geram geli dan lucu menyatu. Prima donna, prima donna. Prima donna. Saya sama om kamu akan pergi makan malam untuk merayakan kemenangan saya dan keberhasilan saya. Oke? Tante, kalau Tante mau nyiksa saya, silakan. Saya pasrah, Tante. Kalau Tante dan Om mau warisan saya, silakan. Saya rela. Tapi saya mohon, jangan sakiti keluarga Wibi. Apa kamu bilang? Sejak kapan kamu berani ngomong gini sama saya? Hah? Jangan buat saya merasa bersalah pada Wibi, Tante. Gara-gara saya, Papa Wibi jadi korban. Apa selama ini warisan saya belum cukup buat Tante dan Om? Hei Prima, kamu dengar baik-baik ya. Kesempatan itu nggak boleh dilepas begitu saja. Dan saya itu jangan kamu pikir segoblok dan setolol dan sepasrah kamu. Enggak. Tapi Tante, Kamu jadi ikut-ikut campur. Kamu mau, hah? Kamu lihat ya, kalau kamu macam-macam, Wibi dan satu keluarganya saya habisin. Kamu lihat kan apa yang terjadi sama papanya Wibi di rumah sakit? jangan Tante. Saya mohon, jangan sakiti siapapun. Apalagi keluarganya Wibi. Mereka nggak salah apa-apa sama Tante. Saya mohon jangan, Tante. Mereka memang tidak salah apa-apa. Tapi mereka punya uang. Dan saya punya kesempatan. Kenapa saya nggak pergunakan kesempatan saya dengan baik? Tolol! Tante! Tante! Ya Allah. Apalagi yang akan mereka lakukan? Jangan biarkan mereka menyakiti keluarga Wibi. Biar saya aja yang disiksa dan menderita. Jangan sampai orang lain jadi korban gara-gara saya, ya Allah. Prim, kalau lo pengen nolongin orang lain, lo harus bisa nolong diri lo sendiri. Don, tolong saya, Don. Jagain Bibi dan keluarganya. Oke, gue bersedia nolong lo, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Apapun akan saya lakukan untuk melindungi Bibi dan keluarganya. Ayo, Don, apa? Mereka nggak salah apa-apa, Don. Katakan apa syaratnya? Syaratnya, lo harus berani ngelawan. Lo nggak boleh pasrah gini terus-terusan. Gimana? Setuju? Kamu? Wib. Apa kabar, Wib? Ngapain kamu kemari? Gue dengar bokap lo kecelakaan. Gue cuma pengen lihat keadaannya aja. Gimana dia? Tahu dari mana kamu soal itu? Dari Dari Prima kan? Dari mana gue tahu
itu nggak penting. Gue kesini cuma pengen mau... Mau apa kamu? Berapa kali saya harus katakan sama kamu? Jauhin Prima. Jangan berhubungan lagi sama dia. Saya akan kasih kamu uang asal kamu jauhin Prima. Apa? Iya, uang. Kamu suka uang kan? Itu juga kamu yang inginkan dari Prima kan? Gue kemarin dengan niat baik, bantu lu. Bukan pengen ngemis minta duit. Bantu? Bantu apa? Kamu bisa apa? Jangan mentang-mentang lo banyak duit dan gue cuma orang miskin. Lo selalu nuduh gue menginginkan harta. Asal lo tahu aja, Webe. Gak semua orang miskin itu gila harta. Malah orang kaya macam lo itu yang selalu ngukur segala sesuatu dengan uang. Terima kasih atas kedatangan kamu kemari, San. Terima kasih atas rasa simpati kamu pada ayah saya. Tapi, kamu mendingan pulang deh. Selamat sore. Suatu hari nanti lo bakal nyesel, Wib. Nyesel! Bang, mie satu dong. Ya, sebentar ya. San! Iksan! Gimana? Gara-gara lo tuh gue dihina lagi sama cowok belagu itu. Sontoloyo. Lo udah ngomong sama Wibi? Udah lo peringatin belum dia? Boro-boro gue ngomong, baru datangnya gue udah semprot macem-macem. Heran ya, mau nolong orang aja susah banget sih. Mau ditolong bukannya bilang terima kasih, malah nuduh gue, hina gue macem-macem. Tangan gue tuh gatel pengen, gue udah sikat dia tuh. Wes, sabar San, sabar. Sabar. Don, daripada gue buang-buang waktu nolongin si Wibi, mendingan gue nolongin si Prima ketahuan. Lu kira gue nggak mau nolongin Prima? Gua masih seliweran di dunia juga gara-gara Prima, nolongin Prima. Kalau bukan demi Prima juga, mendingan gue balik ke Nirwana. Nirwana? Nirwana apaan tuh? Surga tahu. Lu lupa? Gua kan udah meninggal. Ya? Sorga? Don. Mana mungkin lu masuk sorga? Orang pas hidup aja lu masih nyopet mulu. Gimana sih lu? Mendingan lu ngetem di bumi daripada masuk neraka lo. Kepantas lu Don masuk sorga. Rasain lo, makanya jangan suka ngatain. Emang enak. Kurang ajar lu. Peri nggak berperi kemanusiaan lu. Jangan lari, jangan ngilang lo. Udah lama ya kita nggak pernah makan malam seperti ini. Belakangan ini kan semua gara-gara si Prima. Bikin terus dia gara-gara. Iya Pak, sampai kapan dong kita kayak gini Pak? Kalau warisannya Prima itu udah jatuh ke tangan kita, udah gampang Pak, udah enak aja kita tinggal singkirin dia. Dan dia tuh udah nggak bisa bikin gara-gara lagi Pak. Ya kan? Kita udah nggak pusing, udah nggak repot kayak sekarang. Ya nggak mungkin lah, Ma. Si Prima itu, harta warisannya itu dimasukkan ke panti sosial semuanya kalau dia meninggal. Berarti kita harus selamanya ngurusin Prima. Mama tuh udah capek begini, Papa. Duh, Papa, kita tuh kan nggak bisa nikmati hidup kita dong. Kalau dia terus masih ada dengan semua perbuatan dia kayak gini. Kapan Mama mau hidup tenang? Kapan Mama mau nikmatin? Mau beli ini, mau beli itu? Ya tapi sekarang kita punya kesempatan lain kan. Wibi misalnya. Harta kekayaannya, sekarang ini bisa kita kuasai. Benar, Papa, benar. Setelah Mama analisa, Pak, uang daripada keluarganya Wibi itu jauh lebih banyak daripada harta warisan si Prima. Tapi caranya gimana dong? Kalau papanya Wibi meninggal, si Wibi itu pasti makin butuh bantuan aku, Ma. Nah, aku akan menguasai perusahaannya pelan-pelan.
tidur kamu? Lagi ngapain? Lagi ngatur-ngatur bagaimana caranya untuk kabur lagi dari sini? Hah? Tante, saya mau bicara sama Tante dan Om. Mau bicara apa kamu? Tahu nggak? Yang punya hak bicara itu cuma saya di rumah ini. Kamu tidak punya. Kamu hanya boleh mendengarkan dan kamu harus melakukan semua apa yang saya katakan kepada kamu. Ngerti kamu? Saya bersedia merubah warisan saya. Apa? Kalau Tante dan Om berjanji tidak mengganggu Wibi dan keluarganya, saya bersedia menghibahkan seluruh warisan saya kepada Om dan Tante. Maksud kamu? Saya tahu kenapa selama ini Om dan Tante masih memelihara saya. Karena kalau saya meninggal, Om dan Tante tidak akan mendapatkan warisan saya, kan? Diam kamu! Kamu jangan sok mengatur-ngatur hidup saya ya. Kamu tahu kan, setiap ada kesempatan untuk menumpuk kekayaan, gak akan pernah saya lewatkan. Tapi Tante... Hush, diam! Jangan sok baik kamu sama saya. Ingat Prima ya, saya dan suami saya tahu sekali apa yang harus kami lakukan. Halo? Udah di rumah, Pak? Udah di rumah sakit, Papa? Ah, sekarang? Oke. Om ngapain di rumah sakit, Tante? Diam! Ya, oke. Om ngapain di rumah sakit ya? Prim, lo sadar dong. Om sama tante lo itu orang-orang yang serakah. Mereka nggak bakal puas sama warisan lo. Walaupun lo udah pasrah dan serahin semua warisan lo ke mereka, mereka tetap aja bakal nyelakain orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau Wibi dan keluarganya sampai celaka. Ini semua gara-gara saya, Don. Lo belum menjawab pertanyaan gue. Gue bakal nolong lo, asal lo janji. Mulai sekarang lo nggak boleh pasrah lagi. Dan lo harus berani nolong diri lo sendiri juga. Gimana Pak, berhasil Pak? Enggak. Papa luka kenapa Pak? Iya, Papa loncat tadi lewat jendela, Mam. Gara-gara alarmnya di kamarnya Pak David tuh tiba-tiba bunyi. Terus suster pada masuk, Papa nggak tahu harus lari kemana. Akhirnya Papa loncat aja lewat jendela. Alarm apa? Alarm jantungnya itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba bunyi gitu. Padahal Davidnya nggak apa-apa. Alat ini normal, Dok. Aneh, kondisi pasien normal. Kenapa alarmnya bisa berbunyi ya? Papa saya nggak apa-apa, Dok. Ayah Anda baik-baik saja. Maksud dokter, ini hanya kesalahan teknis saja. Iya, tapi Ibu tidak usah khawatir. Saya akan segera mengganti alat ini. Ya udah, Mah. Malam ini saya pikir saya nginep di sini aja. Saya takut terjadi apa-apa sama Papa. Prim, gue udah nolong papanya Wibi. Sekarang lo harus nepatin janji lo. Apa yang harus saya lakukan, Don? Kabur dari sini lagi? Ngabur? Itu sih keenakan. Lo mesti kasih pelajaran buat mereka. Mereka tuh mesti dihukum atas perbuatan mereka selama ini. Tapi Don, mereka itu keluarga saya. Om dan tante saya. Keluarga macam apa mereka? Selama ini kan lu nggak diperlakukan kayak keluarga. Selama ini tuh lu diperlakukan kayak sampah, tau nggak, Prim?
Sampai kapan lu mau sadar, Prima? Selama ini lo tuh udah pasrah. Lu takut kan Wibi dan Iksan diselakakan oleh mereka? Sekalipun lo nurut, mereka tetap aja bakal nyelakain orang lain. Semalam aja papanya Wibi mau mereka bunuh. Gua yakin, Prim, mereka bakal mencoba terus. Kamu harus bantu mereka, Don. Jangan pikirin saya. Kamu tolongin aja Wibi dan keluarganya ya. Gue di sini untuk nolong lo, bukan nolongin orang lain. Gue nggak mau lagi nolongin Wibi dan keluarganya. Apa? Lo yang harus nolong Wibi. Dan sebelum lo nolong orang lain, lo harus bisa nolong diri lo sendiri. Lo harus berani, harus kuat, Prim. Keadaan papanya Wibi gimana, Jeng? Udah ada kemajuan? Belum ada perkembangan yang positif, Jeng. Suami saya masih belum siuman. Saya prihatin loh dengarnya loh, Jeng. Tadi malam tahu nggak? Saya sampai nggak bisa tidur. Bisa saya bicara dengan Prima? Prima kayaknya lagi mandi. Dan dia mandinya lama sekali, Jeng. Maklum anak sekarang kali ya. Ada yang bisa saya sampaikan? Begini, Jeng. Saya ingin mempercepat perkawinannya Wibi dan Prima. Papanya Wibi kan masih sakit, Jeng. Itulah yang saya khawatirkan, Jeng. Menurut dokter, kondisinya semakin buruk. Jadi, sebelum terjadi apa-apa dengan Mas David, saya ingin Wibi segera menikah. Karena saya tahu persis kalau Mas David ingin sekali menyaksikan pernikahan anaknya. Begitu. Nanti saya sampaikan sama Prima. Dan saya yakin Prima pasti mau mengerti dan dia paham lah sama keadaan yang sedang dialami sama Wibi. Terima kasih ya, Jeng. Yuk. Apa? Gua kagak rela. Pokoknya gua kagak rela. Kalau nggak rela, jangan cuma teriak-teriak doang. Bertindak dong, San. Kalau si Prima sampai kawin sama si Wibi, hidupnya makin menderita. Lu kan tahu si Wibi kagak pernah becus ngelindungin si Prima. Iya, gua tahu. Tapi kalau Primanya nggak nolak gimana? Gak mungkin Prima mau dikawin sama Wibi. Gua yakin. Sok yakin lo, San. Wibi itu cinta pertamanya Prima. Jadi nggak mungkin Prima nolak. Siap-siap aja lo patah hati. Don, lu mesti bantu gua, Don. Bantu gua mencegah perkawinan si Wibi sama Prima. Sorry, San. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau udah soal takdir, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Menikah sama Wibi? Ya, minggu depan. Tapi Tante, papanya Wibi kan... Kamu tidak usah komentar soal itu. Dan jangan salah, Prima ya. Saya di sini bukan minta kesediaan kamu, tapi saya memberi kabar sama kamu bahwa kamu minggu depan akan dikawinkan sama Wibi. Kalau soal papanya Wibi, itu jadi urusan Tante sama Om ya. Kamu nggak usah pikirin. Tentunya gini, Tante akan memberikan dia kesempatan untuk bisalah menyaksikan pernikahan anaknya sama kamu. Habis itu, baru Tante sama Om singkirkan. Apa? Dan Tante yakin sekali semua rencana Tante sama Om akan berjalan dengan lancar. Habis menikah, kamu kan pasti dong bulan madu sama Wibi. Dan papanya Wibi terbaring di rumah sakit. Berarti Om akan sepenuhnya bisa menguasai kantornya Wibi. Lo yang harus nolong Wibi. Dan sebelum lo nolong orang lain, lo harus bisa nolong diri lo sendiri. Lo harus berani, harus kuat, Prim. Saya nggak mau. Hei, kamu ngomong apa barusan? Saya menolak dikawinkan sama Wibi. Kamu menolak dikawinkan sama Wibi? Kamu tahu nggak sih, nggak pernah ada orang yang bisa menolak keinginan saya. Prima, kamu betul-betul tolong. Kamu jangan bantai saya ya.
brengsek si Prima tuh. Masa dia nolak dikawinin? Gua hajar juga tuh anak tuh. Aduh, Papa tenang aja. Kenapa sih, Pak? Tenang gimana? Kalau dia nanti macam-macam waktu kawinnya, kan kita juga yang malu. Papa tuh harus yakin sama Mama. Mama sudah mengatur rencana. Pokoknya beres deh, Pak. Dia nggak akan berulah di saat nanti perkawinan dia. Udah, Mama pergi nih. Kalau hanya bikin supaya gadis ini nurut, itu sih soal kecil. Yang berat itu ngabisin nyawa orang. Tapi Mbah bisa kan, Mbah? Oh ya bisa, tapi syaratnya berat. Syarat apa, Mbah? Pokoknya Mbah nggak usah khawatir. Syarat apapun yang Mbah minta, saya pasti penuhi, Mbah. Yang penting lancar gitu loh, Mbah. Benar kamu sanggup memenuhi syarat saya? Bersedia, Mbah? Benar. Gak bohong. Enggak, Mbah. Ini nih. Apa itu, Mbah? Mobil. Masa nggak tahu ini mobil? Kalau situ mau lelaki ini mampus, situ harus siapkan barang ini besok. Mama tahu berapa harga mobil mewah ini? Papa, mobil itu nggak seberapa dibandingkan harta yang nanti kita bisa keruk dari keluarganya Wibi. Ya tapi uang dari mana, Ma? Pak, gampang kan? Kredit aja ke bank. Astaga, Mama. Mau kredit mobil mewah ini untuk si dukun itu. Pakai akal sehat dong, Ma. Masa sih kita ngereditin untuk orang lain? Aduh, Mama nih gimana? Pikir-pikir lagi, Ma. Papa ini memang dasarnya sudah nggak percaya aja sama Mbah. Papa tuh harus yakin dong, Pak, bahwa si Mbah itu bisa memuluskan rencana kita. Kalau untuk ngilangin nyawanya Pak David, nggak usah pakai orang lain. Pakai tangan Papa sendiri juga bisa. Papa udah pernah kan? Gagal kan? Dan Papa mau bunuh Pak David. Terus mati Pak David, terus Papa ditangkap polisi, udah gitu Papa di penjara. Tapi Pak, kalau Mbah Kliwon yang ngerjain itu kan gaib. Nggak ada bukti, Pak. Kita aman. Guna-guna? Iya. Lu masih mau pasrah juga, Prim? Saya udah coba, Don. Tapi saya malah diketawain sama Tante. Saya sudah bilang kalau saya menolak untuk dinikahkan dengan Wibi. Apa? Lo? Iya, Don. Saya menolak untuk dikawinkan dengan Wibi. Karena saya tahu rencana jahat Om dan Tante. Yang bener, Prim. Lo kan cinta banget sama Wibi. Kenapa lo tolak? Supaya Wibi dan keluarganya nggak terlibat lagi dengan saya dan Om dan Tante. Kalau perlu, Don, saya akan membuat Wibi membenci saya dan menjauhi saya supaya mereka nggak celaka. Saya rela mengorbankan hati dan perasaan saya demi orang-orang yang mencintai saya. Mungkin Wibi itu bukan jodoh saya. Buktinya karena saya Wibi jadi korban. Bahkan keluarganya pun juga. Don, sepertinya saya harus membuat Wibi membenci saya. Saya harus menyakiti hatinya supaya dia mau menjauhi saya, Don. Prima menolak nikah sama si Wibi. Iya. Kenapa lu manyun? Mestinya kan senang. Prima nolak kawin sama si Wibi bukan karena nggak cinta. Malah sebaliknya. Justru dia sangat mencintai si Wibi. Bahkan dia ngorbanin perasaan sendiri. Oh, jadi karena itu lo manyun. Karena cemburu. Ngeliat cinta Prima sama Wibi begitu besar. San, kalau lu benar-benar cinta sama Prima, lo harus buktiin dong. Lo harus berkorban demi Prima. Kayak Prima rela berkorban demi Wibi. Iya, Don. Lo bener. Biarpun Prima lebih cinta sama si Wibi, gue mesti berjiwa besar. Gue harus bantuin Wibi juga demi Prima. Nah, gitu dong. Soalnya gue juga butuh bantuan lo. Gue udah nyerah, San. Nolongin Wibi sendirian.
Apa? Lu mau minjem seragam polisi? Iya Gil, langganan lu kan ada yang polisi. Nah kayak gitu tuh. Enggak, gua nggak berani. Oh, ada aja sih, lu ngapain minjem seragam polisi? Lu mau cari gara-gara sama polisi? Enggak, gua nggak mau ntar masuk penjara lagi. Ayolah, ini kan perkara sejam 2 jam doang, masa kagak bisa sih? Bukan masalah sejam 2 jam, San. Yang lu pinjam itu seragam polisi. Lagian ngapain sih lu minjem seragam polisi? Gue tahu nih, lu mau nyamar ya jadi polisi ya? Enggak. Sekali gua bilang enggak, titik, enggak boleh. Please deh, gue janji gak akan macam-macam. Gil ya? Enggak, San. Pokoknya lu dengerin gua. Kalau lu minjem setelan baju yang bagus-bagus yang lain boleh, kayak jas, kemeja apaan kayak boleh, asal jangan seragam polisi. Gua nggak berani. Gil mah. San, gue matiin lampunya. Lu cepet ambil bajunya, ya. Kok bisa mati sih? Balik nih kayaknya nih. San! Iksan! San! San, kan lu kan tetep kan lu bikin masalah kan. Lu tuh berani banget sih, San. Lu bikin masalah mulu sama gue tuh seragam polisi, San. Primadona. Rumah siapa tuh, Don? Ini tuh rumahnya Mbak Dukun, San. Apa? Iya, makanya gue perlu bantuan lo. Apa? Lu nyuruh gue ngadepin dukun? Gila lo. Kalau gue disulap jadi kodok gimana? Mendingan lu aja, Don. Lu kan punya kekuatan gaib. San, gue tuh udah pernah ditangkap sama Simbah. Ntar kalau gue ketangkap lagi kan gawat. Gua ngerti sekarang. Lu takut sama tuh dukun, ya kan? Makanya lu mau ngorbanin gua. Puh, dasar lu udah mati juga nyusahin lu. Alah, udah deh. Mendingan lu ikutin aja rencana gue. Cepetan, buruan. Lu yakin? Yakin banget. Cepetan, masuk. Siap, laksanakan. Spada! Spada! Orang penakut banget sih. Spada! Jangan gelagapan gitu dong. Yang tegas dikit. Jadi polisi tuh mesti berwibawa. Selamat sore. Ya, selamat sore. Apa benar ini rumahnya Mbah Kliwon? Ada apa rupanya, Pak? Yang tegas, yang tegasan. Jawab saja pertanyaan saya. Apa betul di sini rumah Mbah Kliwon? Apa betul di sini tempat praktek dukun palsu? Dukun palsu? Ya benar. Kami dapat laporan dari salah seorang korban bahwa di sini tempat praktek dukun palsu. Kasus ini sedang kami kembangkan. Jadi kalau ternyata terbukti benar, kami akan mengadakan penggerebekan. Hah? Nah, sain lo. Giliran lo yang ketangkep ya. Halo, gimana perkembangan Papa? Belum ada perkembangan positif? Mudah-mudahan tidak menjadi buruk ya. Syukurlah, Om. Keadaan Papa sudah membaik. Apa? Papa sudah siuman, Om. Oh, Mari, Om. Sabar ya, Pak. Pak, Papa tuh harus bersyukur. Karena kondisi Papa sekarang sudah mulai baik. Ma. Pak Is, silakan Pak.
Oh, sudah. Alhamdulillah, Allah mendengar doa kalian semua. Insya Allah, saya bisa menyaksikan pernikahan Wibi dan Prima, Mas. Iya. Syukurlah, Mas sudah lebih baik. Apa, Pak? Hah? Pak David siuman? Iya, sadar. Gimana sih? Seharusnya kan tambah parah, kenapa bisa sembuh? Mama sih terlalu percaya sama dukun lah. Tenang dulu deh, Pak. Gini. Kayaknya Mbah Kliwon belum melakukan apa-apa untuk Pak David. Dia kalau menurut Mama sekarang ini lebih konsentrasi untuk Prima. Prima. Tante, Lagi ngapain kamu? saya lagi milih gaun untuk hari pernikahan saya, Tante. Apa? Ini, Tante. Saya yakin Wibi pasti suka warna putih. Dia bilang kalau saya pakai baju putih, itu bagus. Dugaan saya benar. Ternyata si Mbah menggarap Prima lebih dulu. Buktinya sekarang si Prima semangat menghadapi pernikahannya. Dan tidak menolak lagi. Rasanya saya udah gak sabar lagi untuk nunggu hari bahagia itu. Saya akan jadi istrinya Wibi. Tante juga suka sekali. Tante kepengen lihat kamu cepet-cepet nikah sama Wibi. Mama yakin? Yakin, Papa. Sekarang si Prima tuh sudah nurut sama kita. Guna-gunanya Mbah Kliwon sudah nancap di otaknya si Prima, Pak. Hah? Pokoknya gini deh, Papa nggak usah khawatir. Dia akan macem-macem nanti di pesta pernikahannya dia. Nggak akan. Itu Mama jamin 1000%. Oke? Habis itu, si Mbah baru menggarap Pak David. Oke. Kurang bukti apa lagi, Pak? Tapi Pak, kita harus benar-benar loh. Kita harus pegang janji. Kita harus kasih apa yang Mbah Kliwon minta. Kalau dia marah, Pak, habis. Ya udah, Mama urus aja deh dukun itu deh. Enak banget ya dapat mobil kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi pasti saya bisa beli yang lebih bagus lagi daripada ini. Sepada. Anda siapa? Dan sedang apa Anda di sini? Pak polisi, saya. Anda pasti pasien dukun palsu itu juga ya? Dukun palsu? Iya, Mbah Kliwon. Iya. Tempat ini sudah kami segel. Dukun palsu itu sudah kami tangkap. Karena terlalu banyak kasus penipuan yang dilakukannya. Penipuan? Capek. Jadi gue ketahuan. Kenapa nih? Tolong. Mbak, ampun, Mbak. Cuman numpangnya dari Mbak. Ampun. Yes. Lo. Tau gak? Apa? Gue ternyata berbakat juga jadi aktor. Lo lihat tuh, Mbak Dukun percaya langsung ngibrit tadi pagi. Bukan cuma dukun doang yang percaya sama lo, tapi tante juga. Hebat. Mungkin besok gue harus ngelamar jadi pemain sinetron kali ya, Don? Mimpi lu jadi artis. Lu tuh masih banyak kerjaan. Udah yuk, buruan cabut. Mau kemana? Kita kan udah nolongin Prima untuk nolong Wibi dan keluarganya. Sekarang Prima harus nempatin janjinya dia. Prima emang janji apa sama lo? Prima janji kalau dia mau nolong dirinya sendiri. Maksud lo? Alah, udah deh, nggak usah banyak nanya.
lu kan artis sinetronnya, gue sutradaranya. Lu mesti ngikutin semua skenario-nya. Oke, yuk, cabut. Iya. Yuk. Gitu dah. Bener kan kata papa? Bener. Dukun tuh, tangkap polisi. Percaya sama dukun-dukun begitu. Mana sih mama nih? Dari tadi ngomel aja. Papa gimana dong, Pak? Mama itu kan udah ambil kredit untuk ambil mobil yang diminta sama si Mbak Kliwon. Ya, kembaliin ke dealernya. Udah kembaliin aja. Enak aja kalau ngomong, Papa. Bagaimana mau batalinnya? Mama udah bayar lagi, Papa. Itu uang mukanya nggak mungkin dong dikembaliin. Berarti hilang dong uang kita. Ah, nggak aja apes lah. Udahlah, gitu aja lah. Percaya sama gitu-gituan apaan sih? Bener-bener nggak tahu terima kasih banget sih. Semua ini Mama lakukan tuh untuk Papa, untuk membantu Papa. Ngebantu ngabisin duit papa? Si Prima yang harus membayar kembali semua kerugian kita. Ya gitu dong. Om sama Tante kok belum turun juga ya? Udah jam 1. Apa mereka nggak lapar? Ntar keburu dingin lagi makanannya. Udah dipanasin 2 kali. Masya Allah. Om, Tante. Mereka udah gua amanin. Mas, apa-apaan kamu? Kamu apakan Om dan Tante? Nih, lo tinggal telepon polisi. Ceritain semua kejahatan mereka ke polisi. Apa? Prim, lo harus nempati janji lo. Ayo dong, Prim. Lo harus berani. Lo harus memperjuangkan nasib lo. Iya, Prim. Cuman kamu yang bisa memberikan kesaksian dan menjebloskan mereka ke penjara. Kita cuman bisa mendukung lo. Ayo, Prim, lakuin sekarang. Ayo, Prim. Lakukan. Cuma lo yang bisa menghentikan permainan mereka. Ayo. Ayo, Prim. Dua darah bermuka sama, bagai piring dibelah 2. Yang satunya bernama Prima, yang lainnya Donna. Prima alim dan lugu, rajin dan juga sederhana. Sebaliknya Donna yang lihat, selalu bikin onar. Yang satu Prima, oh yang lain Donna. Matahari dan putri malam tidak berhenti bekerja, tapi tak pernah berpapasan sepanjang jalan.